Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Adapun tujuan dilakukan pijat urut ini adalah melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak fungsi yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari bawah ke atas sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga permasalahan yang terdapat pada kaki, misalkan kebas, kemeng, sakit, nanti akan tersolusikan. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat dengan jari jemari kita, dan jari-jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini akan memberikan efek seperti kesetrum karena merupakan stimulasi saraf. Kemudian kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment seperti yang Anda lihat pada video ini. Caranya dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri. Kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pijat urut ini, maka terdapat proses detoksifikasi yang ditandai dengan sering buang air kecil, keringat keluar berkelebihan. Justru setelah dipijat, badan akan menjadi sakit semua dan mungkin Anda akan mengalami tidur berkepanjangan. Hal itu tidak ada masalah, tidak khawatir, karena sesaat kemudian nanti gejala atau tanda itu akan hilang dan tubuh Anda akan menjadi enteng dan segar. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan ya, minyak harus cukup karena minyak ini sebagai pelumas. Apabila nanti kekurangan minyak akan memperbesar gesekan antar kulit dan akan terasa sakit dan berujung pada memar ya, dimana nanti bisa mengganggu penampilan. Cara pemijatan kaki kanan ya, seperti yang Anda lihat pada video ini.
Pijat urut ini bisa juga merangsang keluarnya hormon endorfin, yaitu sejenis hormon yang bisa memberikan efek segar, bugar ya, dan perasaan riang setelah dipijat. Ini menandakan bahwa hormon endorfin sedang bekerja ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Kemudian jari-jari dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari juga dipijat-pijat lembut. Langkah ini bisa memberikan efek seperti kesetrum ya. Hal itu karena stimulasi saraf. Dengan cara ini pula kita bisa mengontrol organ tubuh kita apabila mengalami abnormal, bisa disembuhkan dengan cara seperti itu. Kemudian kaki kanan juga diberikan pijatan setelah treatment ya, dengan mengangkat lutut 3 kali. Setelah pemijatan kaki kiri, kaki kanan selesai, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya, mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki, baik kaki kiri maupun kaki kanan secara bersama-sama ya, menuju ke pangkal paha. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki terus dipijat ya, sampai permasalahan pada kedua kaki nanti hilang ya, mana otot menjadi lemas, peredaran darah dan hormon akan menjadi lancar ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan pantat ya. Caranya, mula-mula pantat dipijat-pijat ya, secara merata, mengingat pada pantat itu terdapat banyak sekali permasalahan ya. Mengingat pada sekitar pantat itu ya juga merupakan pusat pergerakan. Dan yang perlu diperhatikan secara umum, bahwa pijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan banyak juga orang yang suka dengan pemijatan yang keras. Hal itu masing-masing orang berbeda-beda ya. Oleh karena itu harus dikonfirmasi atau ditanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang sesuai ya. Sehingga di samping pasien akan sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka ia juga merasakan kenikmatan dalam proses pemijatan. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada sekitar pantatnya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan pemijatan ya, agar seperti yang saya katakan tadi, apabila kurang keras nanti ya bisa bertambah lebih keras ya. Cara pemijatan pada pantat secara keseluruhan seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya dari pinggang sampai ke punggung mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang terdapat susum tulang belakang dan saraf. Dan di dalam tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu dilakukan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu pada tulang belakang nanti ditekan-tekan ya. Ini akan memberikan stimulasi pada saraf yang juga berhubungan dengan organ tubuh kita. Jadi apabila pada organ tubuh kita ada yang mengalami kelainan ya, maka bisa disembuhkan dengan pijatan seperti ini ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Pijat urut ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan ya, yang cenderung ya bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk dikeluarkan, dan justru akan membuat penyakit baru ya. Oleh karena itu kita mencoba ya, sebelum melakukan dengan obat kimia, kita melakukan dengan terapi pijat urut ini ya. Dan pijat urut ini harus melepas pakaian karena tubuh harus dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok seperti ini ya. Sebelum hubungan dengan hal itu, maka bagi Anda yang suka dengan pijat urut ini, silakan ditonton dan jangan lupa di share ke semua teman serta di subscribe. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon di skip saja ya. Apabila dirasa kurang keras dalam pemijatan ini, si pemijat juga bisa menggunakan siku tangan kanan. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan dipijat bagian sela tulang belikat ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian dilanjut dengan tangan kanan ya. Tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Kemudian dipastikan lagi ya, kita pijat dari pinggang sampai ke punggung ya, melalui sela tulang belikat. Setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya, dengan cara seperti ini, dan tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Kemudian setelah itu si pemijat ya, itu mengambil posisi di atas kepala pasien dan memijat lagi ya, dari pinggang sampai ke punggung ya, secara berulang-ulang.
langkah ini dilakukan untuk memastikan ya bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian ya, kita bisa menggunakan kedua siku tangan untuk menekan-nekan ya di seputaran punggung ya, untuk memastikan pemijatan ini sesuai dengan harapan. Mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda dan tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain ya, apalagi yang memijat lelaki ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya mula-mula ya, leher bagian belakang tengkuk ya, gitu kita pijat-pijat. Kemudian kepala kita pijat dan rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik ya. Cara ini bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain ya. Jadi apabila Anda mengalami penyakit vertigo atau migrain, silakan dicobakan ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri dan kita pijat bagian kanan, serta ke arah sebaliknya ya, ke kanan kita pijat bagian samping kiri ya. Langkah ini untuk memastikan bahwa di sekitar kepala ya sudah terpijat semua. Dan yang perlu diperhatikan dalam memijat kepala, kita juga harus berhati-hati ya. Karena di daerah situ juga terdapat saraf dan kelenjar ya. Dan setelah itu dilanjut ke pemijatan tangan ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, tangan kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Langkah ini untuk memastikan ya akumulasi asam laktat yang mungkin terdapat di tangan, dan sekaligus sebagai upaya memberikan nutrisi dan vitamin bagi kulit, serta sebagai upaya untuk pembersihan kulit. Pada telapak tangan kanan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan kita pijat-pijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan dilanjut pada tangan sebelah kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan bertanya atau memberikan tambahan ulasan demi sempurnanya konten ini. Untuk itu saya persilakan dan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya. Karena apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komentar Anda akan dihapus
sendiri oleh YouTube ya. Karena itu saya persilakan ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian dilanjut pada langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan untuk sendi lutut ya, perlu kita berikan pijatan untuk menstimulasi cairan sendi ya, agar tetap terjaga, karena apabila pada lutut kekurangan cairan sendi nanti akan terasa nyeri ya, sakit. Kemudian kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan ya dalam pemijatan. Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan ya, 3 kali seperti itu. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut ke pemijatan kaki kiri ya. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan pada sendi lutut ya juga kita berikan pijatan ya. Karena apabila kekurangan cairan sinovial maka pelumasan sendi kurang sempurna sehingga mengakibatkan sakit ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri juga kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi seperti halnya pada kaki kanan tadi ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita tarik ke depan, semacam kita olahragakan agar terjadi relaksasi ya, antara kaki, pinggang bahkan sampai ke punggung sana ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dipijat kedua kaki ya secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sekitar paha itu sedikit kita berikan tekanan seperti ini ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya, sekaligus memberikan relaksasi. Kemudian kedua kaki kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya. Seperti yang saya katakan tadi, akan memberikan relaksasi antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai ke punggung ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian kita pijat ya perut. Mula-mula arahnya memutar ya, spin. Setelah itu kita kondisikan ya. Ada keluhan apa dengan perut? Apakah membetulkan peranakan atau mungkin sekedar kembung ya, perut kembung? Itu bisa kita atasi dengan cara seperti ini. Dan pemijatan perut ini juga bisa sebagai upaya untuk diet ya.
Bagi Anda yang mungkin perutnya kendor, nanti bisa kencang dengan cara pijat terapi ini secara teratur ya. Nah, cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam pijat perut ya. Mengingat di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sensitif. Kita tidak boleh sembarangan dalam pijat perutnya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Mula-mula dalam posisi telentang tadi si pasien kita rentangkan kedua tangannya. Kemudian kita oles dengan minyak dan kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang seperti ini ya. Kemudian pada pangkal lengan ya, kedua pangkal lengan itu kita berikan pijatan ya. Ini bisa memberikan solusi bagi Anda yang mungkin mengalami batuk atau mungkin sesak nafas, utamanya karena batuk-batuk akibat kecapean ya. Bisa sembuh dengan cara pemijatan seperti ini. Pemijatan ini juga sekaligus bisa membersihkan kedua tangan ya, karena memang dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya, sehingga secara agak langsung ya kulit akan mendapatkan nutrisi serta vitamin yang sangat berguna dan sekaligus sebagai upaya untuk membersihkan kulit. Inilah kelebihan dari pijat urut ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Langkah ini bisa juga untuk mengusir asam laktat ya, yang terakumulasi ya di daerah antara pangkal lengan sampai pangkal tangan itu, sehingga akan terlarut dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Karena itu biasanya timbul proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang kita ya, yang ditandai seperti yang saya uraikan tadi. Mungkin setelah dipijat nanti Anda akan sering buang air kecil ya, atau mungkin justru badan akan terasa sakit semua ya, atau mungkin keringat keluar berkelebihan dan mungkin rasa kantuk yang tak tertahankan. Hal itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian nanti akan hilang sendiri dan tubuh akan terasa enteng ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula-mula kepala itu dipijat dengan cara menarik dari alis sampai ke ujung rambut. Kemudian rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik-tarik ya. Dan langkah ini seperti yang saya katakan tadi bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Nah, kemudian kita palingkan ke kiri ya. Kita pijat kepala bagian kanan dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada kedua belah pundak ya, baik bagian kiri maupun kanan secara bergantian. Langkah ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Mungkin ada yang minta lebih keras ya lagi ya untuk dipijat, karena terasa memang benar-benar terasa enak ya.
Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini dalam posisi telentang. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian pada telapak tangan kita berikan pijatan ya. Kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kiri dipijat-pijat. Jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Langkah ini bisa menimbulkan efek seperti kesetrum ya. Dan hal itu tidak ada masalah karena merupakan stimulasi saraf ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut ke pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Tangan kanan dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, jari-jari tangan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dan selanjutnya ya, kita berikan treatment kesetimbangan dengan mengangkat tubuh pasien kurang lebih 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh si pasien kita miringkan ke kiri. Kita pijat bagian kanan ya. Mulai dari pundak bagian kanan, tangan kanan, pinggang ya, sampai ke pantat, bahkan sampai ke kaki bagian kanan ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Dan pada kaki kita berikan treatment dengan melipat kaki ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian si tubuh pasien kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, turun ke pinggang, sampai ke pantat ya. Dan dilanjut pada pemijatan kaki ya. Dan berakhir pada kedua kaki dilipat dan diberikan treatment seperti ini ya. Kemudian dilanjut pada langkah yang ketiga ya. Pijat urut dalam posisi duduk. Caranya si pasien dipersilakan duduk bersila dan kita pijat dari pinggang sampai ke punggung bahkan sampai kepala ya. Sehingga dipastikan pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Sehingga
tubuh bisa lemes ya, kaku-kaku, mungkin kebas, kemeng, nanti akan hilang. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pada daerah kepala juga kita berikan pijatannya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik, dan kedua telinga kita tarik-tarik ya. Hal ini seperti yang saya katakan tadi bisa menyembuhkan penyakit vertigo dan migrain. Kemudian setelah itu kita berikan treatment dengan penumpu ya. Itu lutut kita ya. Lutut kita taruh pada 3 posisi, baik atas, tengah, dan bawah. Kemudian tubuh kita tarik ke belakang ya. Kemudian tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya, 3 kali. Nah, saya kira proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.